Perkenalkan, nama saya Endriano Gandawari dengan NIM 19021 dari kelas bidang minat epidemiologi. Pada saat ini saya akan membahas tentang konsep dasar epidemiologi kesehatan dan keselamatan kerja. Sebelum itu kita perlu mengetahui dulu apa itu epidemiologi kesehatan dan keselamatan kerja. Epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari distribusi, frekuensi, transisi, dan determinan yang mempengaruhi kejadian penyakit dan masalah kesehatan lainnya serta cara-cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Sedangkan kesehatan dan keselamatan kerja merupakan sebuah upaya untuk memelihara dan juga meningkatkan kesehatan fisik tubuh serta meningkatkan kesehatan mental pekerja dan juga meningkatkan kesehatan sosial pada setiap pekerja yang ada. Epidemiologi kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu ilmu yang berkenaan dengan morbiditas dan mortalitas, mempelajari distribusi, status kesehatan, dan penyakit pada pekerja, serta distribusi kejadian-kejadian yang berhubungan dengan kesehatan dan determinannya. Epidemiologi kesehatan dan keselamatan kerja juga merupakan studi yang mempelajari efek kesehatan yang disebabkan oleh faktor-faktor pemaparan seperti bahaya di lingkungan kerja. Selain itu, gaya hidup seperti merokok, minum minuman keras, pola makan, kebiasaan, dan olahraga yang merupakan faktor sekunder yang turut memodifikasi variabel yang menyertai pemaparan faktor lingkungan kerja. Tujuan adanya epidemiologi di lingkup kesehatan dan keselamatan kerja adalah untuk menentukan pemapar yang menyebabkan penyakit akibat pekerjaan atau gangguan kesehatan, serta merekomendasikan upaya pencegahan, serta menyediakan data untuk proyeksi yang akan datang. Selanjutnya yaitu karakteristik epidemiologi kesehatan dan keselamatan kerja. Karakteristik epidemiologi kesehatan dan keselamatan kerja membahas 3 karakteristik yaitu person, place, dan time. Yang pertama itu person atau orang. Variabel orang di sini meliputi umur, jenis kelamin, kelas, sosial, pekerjaan, golongan, etnik, status, perkawinan, besarnya keluarga, dan paritas. Kemudian place atau tempat. Frekuensi penyakit di berbagai wilayah di dunia menunjukkan variasi yang besar dan berbeda dalam distribusi geografisnya. Distribusi geografis dapat berguna untuk perencanaan pelayanan kesehatan dan dapat memberikan penjelasan mengenai etiologi penyakit. Di dalam mempelajari etiologi penyakit, peranan tempat sangat penting dalam menggambarkan secara jelas pada penyelidikan suatu wabah. Beberapa penyakit antar wilayah tertentu dapat berbeda frekuensinya. Ada yang tinggi frekuensinya pada penyakit tertentu, di wilayah tertentu bahkan hanya ada penyakit yang didapatkan pada wilayah tertentu. Kemudian yang ketiga yaitu time atau waktu. Waktu erat kaitannya dengan penyakit, karena dengan perubahan penyakit menurut waktu dapat menunjukkan adanya perubahan faktor-faktor etologis penyakit. Selanjutnya, manfaat epidemiologi kesehatan dan keselamatan kerja. Manfaat epidemiologi dalam lingkup kesehatan dan keselamatan kerja dalam menganalisa status kesehatan kerja adalah yang pertama, mengidentifikasi faktor sebagai bahan perencanaan, manajemen, dan evaluasi. Kedua, menyusun standar keselamatan dan kesehatan kerja. Ketiga, menggambarkan mekanisme toksitas dan proporsi kelompok tenaga kerja yang terpapar hazard ke arah perkembangan atau timbulnya penyakit akibat pekerjaan atau gangguan kesehatan. Selanjutnya, melihat banyak penyakit akibat pekerjaan atau kecelakaan kerja antar berbagai kelompok tenaga kerja. Selanjutnya, menjelaskan sebab terjadinya penyakit akibat kerja atau kecelakaan kerja. Dan yang terakhir, mencari hubungan sebab akibat atau pengaruh hazard bagi tenaga kerja dan menguji hipotesa. Selanjutnya, ruang lingkup epidemiologi kesehatan dan keselamatan kerja. Ruang lingkup ini meliputi penyebab, riwayat alamiah, menjelaskan status kesehatan populasi pekerja, dan melakukan penelitian terhadap perlakuan yang diberikan. Pertama, terdapat 3 faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja, diantaranya faktor agen, host, dan lingkungan. Dari ketiga faktor tersebut memiliki peran dalam penentu faktor kesehatan dari para pekerjanya. Pada faktor lingkungan dibagi lagi
penjabaran 5 faktor diantaranya faktor psikologis, faktor kimia, faktor kecelakaan, dan faktor fisika. Yang termasuk faktor psikologis adalah tingkat stres, pembagian pekerjaan, serta hubungan dalam pembagian kerja dan lain-lain. Faktor biologis dipengaruhi oleh aktivitas organisme yang berada pada lingkungan pekerjaan seperti bakteri, virus, dan parasit. Faktor kimia misalnya debu, bahan kimiawi, dan juga rokok. Faktor kecelakaan diantaranya situasi bahaya dan sebagainya. Dan faktor fisika misalnya iklim, bising, cahaya, dan radiasi. Kedua, riwayat alamiah penyakit menunjukkan peranan hubungan antara faktor-faktor tadi secara berganda. Kemudian yang ketiga, mendeskripsikan status kesehatan pekerja. Dengan adanya epidemiologi ketiga, kita dapat mengetahui status dari kesehatan pekerja. Terakhir keempat, yaitu evaluasi yang merupakan penilaian terhadap perlakuan yang diberikan. Dengan hasil yang telah didapatkan, kita dapat melakukan beberapa tindakan dalam upaya mencapai kesehatan dengan mengadakan promosi kesehatan, pelayanan kesehatan masyarakat, dan pelayanan pengobatan. Itulah tadi pembahasan dari konsep dasar epidemiologi kesehatan dan keselamatan kerja. Akhir kata, hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih.